jabatan mereka, ya, dengan memenjarakan seorang anak manusia. Mereka berkonspirasi. Ini fotonya ini, nih. Ya, ini dia. Bagaimana Krisnamurti, Direktur Eskrimum Polda Metro Jaya 2016 merangkul tangannya di pundak, merangkul pundaknya si jaksa Haribowo ini, ya, dalam gladi resik, ya, gladi bersih sehari sebelum para penipu ini maju. Ya, inilah para konspirator, ya, saudara-saudara, sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum, ya. Kapolri belum memanggil ini Krisnamurti untuk menanyai benar nggak dia tertipu, atau membuat dirinya pura-pura ditipu, ya kan? Terus ini, bagaimana mungkin mereka yang buram-buram itu jaksa ini nggak tahu kalau memang sebegitu bodohnya mereka sangat tidak layak jadi jaksa, saudara-saudara. Kalau sedemikian bodohnya dikejar. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Yang mau saya bahas kali ini yaitu tentang pandangan kita mengenai sebuah keadilan atau peradilan di Republik ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkomentar, ya, tentunya komentar-komentar ini tentang yang kira-kira mungkin teman-teman juga tahu, ya, peradilan di negeri ini itu kita juga masih bingung kadang, ya teman-teman, apalagi kalau kita dengar tentang rekayasa atau tentang ketidakadilan di negeri ini, atau ada sebuah konspirasi. Nah, ini yang paling mengerikan di keadilan ini, yaitu tentang konspirasi, ya. Kalau ada kata-kata konspirasi, ini yang paling sangat mengerikan jikalau di peradilan ini ada sebuah konspirasi. Karena konspirasi ini adalah suatu rencana yang rahasia, itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan dan untuk mempengaruhi sebuah peristiwa. Itulah konspirasi. Nah, kasar katanya konspirasi yaitu persekongkolan. Itulah yang paling mengerikan jikalau di peradilan ini ada persekongkolan, ya teman-teman, ya. Nah, tentang konspirasi ini yang mengerikan yaitu di kasus-kasus hukum di negeri ini. Jikalau di kasus-kasus hukum ada sebuah konspirasi, tentunya konspirasi ini nantinya akan membuat sebuah keputusan yang salah juga bisa. Karena dari awalnya juga sudah ada sebuah konspirasi, ya teman-teman, ya. Di sebuah kasus itu tentunya nanti akan ada sebuah peradilan atau yang dinamakan persidangan. Jikalau sudah ada sebuah konspirasi, tentunya konspirasi ini akan menggiring opini, keyakinan, bahkan kesimpulan, ya. Jikalau teman-teman mendengarkan apa yang dikatakan oleh ahli yang satu ini, kalian akan bergetar dan kalian pasti akan ikut merasakan. Jikalau benar-benar kasus Jessica Kumala Wongso ini ada sebuah konspirasi atau persekongkolan, ini bayangkan saja siapa yang akan bertanggung jawab. Anak manusia ini sudah dihukum selama 8 tahun, akan tetapi kena korban konspirasi. Itu yang paling membahayakan, ya teman-teman, ya. Itu yang paling membahayakan. Contohnya, Jessica Kumala Wongso sudah terenggut kebahagiaannya selama 8 tahun lamanya. Satu, ya. Dan dia sudah kehilangan masa depannya. Ketiga, Jessica Kumala Wongso seharusnya dia punya masa depan yang baik, ya. Dia punya pekerjaan yang baik, mungkin masa depan yang baik. Tentunya seperti itu. Akan tetapi, setelah Jessica Kumala Wongso diputus dan divonis 20 tahun penjara, ini bukan main-main, teman-teman, ya. Bukan main-main. Jika Jessica Kumala Wongso ini divonis 20 tahun, akan tetapi Jessica Kumala Wongso adalah korban peradilan sesat atau sebuah konspirasi ini yang paling bahaya. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman semuanya untuk berkomentar di video ini. Apakah layak jikalau Jessica Kumala Wongso itu harus dihukum 20 tahun hanya karena korban konspirasi, ya, atau korban dari sebuah persekongkolan? Ini yang paling bahaya seperti itu, ya. Dan yang membingungkan buat saya, saat ini Jessica Kumala Wongso setelah 8 tahun ini, ya, mendekam di penjara, dan banyak sekali orang-orang yang menggaungkan selama beberapa bulan ini. Akan tetapi oknum-oknum yang tadinya mungkin ada persekongkolan atau sebuah konspirasi itu tidak tersentuh sama sekali dengan hukum. Bahkan mungkin sekarang-sekarang ini aman-aman saja. Bayangkan saja teman-teman, Jessica Kumala Wongso sudah mengajukan banding, ditolak, ya teman-teman, ya. Mengajukan PK 2 kali pun juga ditolak, ya. Sekali ditolak, kedua kali pun juga tetap ditolak. Nah, jikalau ini dari banding dan dari PK pun itu ditolak, sehingga semua lingkup itu yakin. Kenapa mereka ditolak, ya? Kenapa mereka menolak, ya? Menolak banding, menolak PK hingga 2 kali, ya. Ini jikalau hanya
dari korban konspirasi, dan mereka itu yakin yang menolak PK sampai 2 kali. Ini kalau memang ada, benar-benar ada terjadinya sebuah konspirasi, itu mengerikan di negeri ini, ya teman-teman ya. Mengerikannya apa teman-teman? Yang membuat sebuah konspirasi, ya, yang merangkum semuanya itu sangat jenius dan sangat hebat sekali menurut saya, ya. Itu sudut pandang saya seperti itu. Mereka sampai percaya dengan semua itu sehingga menolak, dari banding PK pun ditolak hanya karena korban konspirasi. Itu yang paling bahaya teman-teman. Nah, yang paling menggetarkan teman-teman, mari kita tonton videonya, dan saya akan putarkan videonya dari Bang Rizwan Sianipar ini. Teman-teman nanti akan bisa merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Dan teman-teman pasti akan bisa menilai dan akan berkomentar, ya. Ini hebat sekali, tidak tersentuh hukum sama sekali ya teman-teman ya. Kita putarkan ya videonya dari Bang Rizwan Sianipar ya teman-teman ya. Perjuangan ya untuk meruntuhkan tembok rekayasa dari para mafia hukum yang terus kita tiap hari kuliti untuk merobohkan ya, menurunkan kepercayaan diri mereka, membuat mereka malu pada rekan kerja mereka, kepada semua orang yang mereka kenal di dunia ini ya, bahwa mereka bukan hanya tukang rekayasa, tetapi mereka juga pengecut. Ya, di sini kita akan membuktikan konspirasi ya, dan manipulasi ya, yang dilakukan oleh para jaksa ini ya, Ardhito Muardi. Tetapi pada video ini yang kita kupas ya, ini Jaksa Haribo ya, mantan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan sekarang menjadi Aspidum DKI Jakarta ya, Kejaksaan DKI Jakarta. Bagaimana mereka berkonspirasi untuk ya menaikkan jabatan mereka ya, dengan memenjarakan seorang anak manusia ya, high profile, kuliah di luar negeri Australia ya, diliput oleh media nasional dan bahkan internasional ya. Mereka berkonspirasi ya, ini butuhnya ini nih ya, ini dia bagaimana Krisnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 merangkul tangannya di pundak, merangkul pundaknya si Jaksa Haribo ini ya, dalam gladi resik ya, gladi bersih sehari sebelum para penipu ini maju ya, stop. Nah ini teman-teman, jadi sebelum ya beberapa hari lagi itu dilakukan atau diadakan persidangan ya, ini semuanya sudah berkumpul seperti ini ya, sesuai yang digambar ini. Ini menurut Bang Rizwan Sianipar ya, ini sangat mengerikan sekali jikalau mereka ini sebelumnya memang sudah misalkan kita menduga-duga boleh ya, menduga-duga boleh karena sebelumnya juga sudah bertemu seperti ini ya. Kita menduga-duga ya, ini dugaan ya, mungkin disetting dulu atau mungkin nanti harus seperti ini, nanti harus seperti ini. Ini yang paling bahaya, hal seperti ini jikalau ini benar-benar terjadi ya. Yang paling bahaya nanti di saat di persidangan, ini kan ada ahli, ada beberapa ahli. Nanti di saat di persidangan, nanti dihadirkan di persidangan, dan keterangan ahli ini yang paling menakutkan sekali ya teman-teman. Ini keterangan ahli ini nantinya bisa dipakai oleh hakim. Padahal awalnya ini misalkan sudah ada konspirasi, misalnya ya, menurut Bang Rizwan Sianipar seperti itu. Ya, ini nantinya jikalau di pas persidangan ahli-ahli ini keterangannya, ya karena memang ahli ini diminta keterangannya, dan keterangannya ini dipakai oleh hakim ya, dari sebuah konspirasi ini misalnya dipakai oleh hakim ya, dan nanti seorang terdakwa itu tidak akan dipercaya lagi karena hakim tetap percaya dengan ahli-ahli tersebut teman-teman ya. Ini yang paling ngeri teman-teman ya. Hariman Rianto dan siapa ini, Muhammad Anwar Lazar. Di sini juga ada Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi, entah ini siapa ini ya, ini mungkin anak buahnya Muhammad Anwar Lazar ya, di Subdirektorat Forensik, Komputer Forensik Mabes Polri ya, karena dia bosnya saat itu. Ya inilah para konspirator ya saudara-saudara, sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum ya. Benar teman-teman, memang tidak tersentuh sama hukum ya teman-teman. Padahal kasus Jessica Kumala Wongso ini setelah tayangnya film dokumenter di Netflix itu kemarin memang menjadi heboh ya. Dan sebelum-sebelumnya juga, sebelum ada atau sebelum tayang film dokumenter tersebut ya, itu pun sudah menjadi perbincangan beberapa tahun yang lalu ya. Sebelumnya itu sudah menjadi perbincangan gitu, sudah beberapa media itu juga ya, saya menonton itu sudah ada berita-berita tentang kejanggalan kasus Jessica Kumala Wongso itu. Akan tetapi
Hingga detik ini juga, padahal ini sering digaungkan oleh Bang Resmond Sianipar kemarin beberapa bulan yang lalu oleh ahli-ahli, oleh pengamat hukum, oleh pakar-pakar hukum pidana, akan tetapi memang tidak tersentuh hukum ya teman-teman ya, tidak tersentuh. Bahkan seakan-akan itu benar-benar diam, satupun tidak ada yang mengkonfirmasi atau mengklarifikasi atau menjawab tuduhan-tuduhan ya seperti tuduhan Bang Resmond Sianipar ini ya teman-teman ya. Kapolri belum memanggil ini Krisnamurti untuk menanyai benar nggak dia tertipu, atau membuat dirinya pura-pura ditipu, ya kan? Terus ini, bagaimana mungkin mereka yang buram-buram itu jaksa ini nggak tahu? Kalau memang sebegitu bodohnya mereka sangat tidak layak jadi jaksa, saudara-saudara. Kalau sedemikian bodohnya, bayangkan teman-teman ya, ini sudah beberapa bulan yang lalu. Semua sudah berbicara seperti ini, apalagi Bang Resmond Sianipar juga sekarang ini sudah berani terang-terangan sudah berapa bulan yang lalu. Mana mungkin ya para petinggi-petinggi di negeri ini, ya termasuk Kapolri juga, tidak mungkin ini tuh tidak dengar gitu ya teman-teman. Makanya saya selalu bilang, apakah petinggi-petinggi di negeri ini itu memang tidak tahu, tidak dengar, atau petinggi-petinggi di negeri ini memang pura-pura tidak tahu, atau biarkan saja kasus ini, atau bagaimana gitu. Akan tetapi saya masih berpikir positif ya, tentang hal ini masih berpikir positif. Mungkin dengar juga dan tahu juga, akan tetapi memang cari waktu yang tepat. Oke teman-teman, silahkan sambil berkomentar ya, bagaimana menurut kalian pandangannya ya di kasus ini atau di pernyataan-pernyataan Bang Resmond ini. Apakah teman-teman juga setuju dengan apa yang dikatakan atau pernyataan Bang Resmond Sianipar ini? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kejaksaan Negeri Pusat DKI Jakarta, bayangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Apakah benar bisa sebodoh itu jaksa? Bisa gampang ditipu-tipu oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Karimarianto dengan video gembul. Sangat tidak layak jadi jaksa. Ya sebaiknya sudah seberani ini, dan kalau menurut saya Bang Resmond Sianipar ini orang yang sangat berani dan paling berani teman-teman ya. Ini adalah orang yang paling berani menggaungkan di kasus Jessica Kumala Wongso, hanya Bang Resmond Sianipar. Saya kasih tahu teman-teman, kenapa dia berani teman-teman ya. Kenapa dia berani sejauh itu bicaranya, bahkan dia langsung menyerang ya. Tidak ada kata-kata oknum ya. Jaksa dia langsung bilang seperti itu. Dia punya senjatanya teman-teman ya. Dia punya senjatanya, makanya dia berani. Dia bahkan dia juga menantang ya. Silahkan penjarakan, pidanakan saya, kalau enggak saya datang sendiri ke Mabes Polri. Ini kemarin pernyataannya juga seperti itu teman-teman ya. Dia sudah seberani itu teman-teman, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Akan tetapi yang namanya usaha pasti akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Yang namanya kita sudah berusaha, hasil itu tidak akan mengkhianati apa yang kita perjuangkan teman-teman ya. Agung, Jaksa Agung pecat mereka, bersihkan Jaksa Agung dari oknum-oknum busuk semacam ini ya, konspirator ya, manipulator. Tidak mungkin itu ya, sangat tidak masuk akal kalau mereka tidak tahu. Nah, video-video gambut seperti itu hasil dari sekeliling Muhammad Al-Azhar, mereka tidak tahu ya, seolah-olah mereka dalam hidupnya tidak pernah melihat video CCTV di kantornya ya, minimal kalau rumahnya tidak ada ya. Ngeri teman-teman. Kalau saya sih cuma membayangkan seperti ini ya teman-teman ya. Jessica Kumala Wongso mengajukan banding, Jessica Kumala Wongso mengajukan PK atau peninjauan kembali itu sampai 2 kali, itu pun sudah ditolak. Jikalau ini benar-benar ada rekayasa, ini benar-benar sangat dahsyat sekali ya, sampai ke PK 2 kali pun mereka tidak ada yang bisa menilai bahwa video CCTV itu direkayasa ya. Itu yang paling mengerikan seperti itu ya. Apakah mungkin jaksa-jaksa ini sebodoh itu ya, seculun itu, dengan gampang ditipu ya. Sekarang karirnya naik, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi ya, tapi karirnya penuh dengan rekayasa ya. Ya, kita tidak tahu ya kalau masalah karir itu, setiap manusia pengen punya karir, punya jabatan, ya punya prestasi gitu ya. Akan tetapi kalau kita pengen sebuah karir, tentunya kita harus mendapatkan dulu sebuah prestasi, baru kita mendapatkan sebuah karir gitu ya teman-teman ya. Dan bisa jadi namanya juga manusia, itu pikirannya macam-macam ya. Dan sifatnya manusia itu sangat bermacam-macam sekali. Ada juga yang menginginkan sebuah karir, akan tetapi dengan prestasi yang sangat mudah. Itu banyak sekali juga. Dengan prestasi yang sangat mudah, bahkan memanfaatkan kesempatan gitu ya,
untuk dijadikan sebuah prestasi, untuk dijadikan prestasi agar karirnya itu naik, itu juga bisa jadi, ya. Dan kalau memang kita melihat hal-hal yang empuk menurut kita dan ini sangat empuk, ini sangat pas untuk dimanfaatkan untuk sebuah keberhasilan buat saya misalkan, gitu ya. Saya sendiri misalkan gitu. Oke, saya ambil sebuah prestasi itu, ya. Tapi harus memikirkan ada korbannya atau tidak. Kalau kita mendapatkan sebuah prestasi, ya, terus kita dapat prestasi terus karir naik, jabatan naik, akan tetapi di sisi lain ada korban yang harus terzolimi atau yang harus terkriminalisasi. Apakah tidak punya hati, gitu ya? Apakah kita cuman memikirkan prestasi kita, jabatan kita naik, tidak peduli dengan seorang manusia atau seorang anak manusia itu menjadi korban, biarlah dia merasakan korban tersebut atau mengalami kesengsaraan, yang penting karir saya dapat, jabatan saya dapat. Itu namanya bukan manusia, menurut saya itu namanya hewan, teman-teman, ya. Menurut saya itu hewan, benar. Kalau orang yang pikirannya seperti itu sama saja hewan, teman-teman, ya. Bagaimana mereka ini, ya, sekarang pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar, ya. Oke, pemirsa, ya. Nanti akan saya berikan sebuah program Python sederhana untuk menguji, ya, video frame demi frame, nilai hash-nya tiap frame itu, karena video itu terdiri tersusun matriks-matriks, ya, matriks tersebut frame, ya. 1 detik 25 frame, maka 25 frame per detik atau 25 gambar. Nanti saya uji pakai program Python. Tidak perlu kita beli dari FBI, CIA, ya. Pada hasil rekayasa manipulasi video, manipulasi Muhammad Nur Al-Azhar, ya, terkait dengan paperback tadi itu, ya. Aduh, antara rekonstruksi dengan dikonfirmasi dengan video rekayasa, ya. Nah, jawaban iya, ya. Kemudian di dalam PA rekonstruksi juga itu kami melihat di dalam foto ditandatangani juga di situ adegan-adegan sama terdakwa bahwa sebelum kopi datang itu paperback sudah dipindah ke belakang. Nah, saudara jelaskan? Ya, mungkin lupa. Ditunjukkan rekonstruksi. Nah, itu kan dia sudah latihan sebelumnya. Nanti saya tanya ini, ya. Karena kan H-1 sudah apa mereka gladi bersih, ya, gladi resik. Saya tanya ini nanti jawabannya itu, ya, untuk menggiring hakim. Inilah konspirasi mereka, ya. Nah, ini saya lompat aja, nanti kalian tonton di YouTube, ya. Nah, inilah kesimpulannya Hakim Kisworo. Ya, itu. Saya pikir dengan didengar keterangan ahli ini, apabila ternyata tidak cocok dengan rekonstruksi yang dibuat, yang kita pakai hasil persidangan inilah. Ya. Yang apa yang telah ditemukan oleh ahli karena melihat langsung dan kita bersama-sama melihat apa yang ada di dalam gambar CCTV. Saya bilang gitu, ya. Ya. Itulah kesimpulannya, ya, keputusan dari Hakim Kisworo. Ada perbedaan antara rekonstruksi dengan hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar, tapi yang dipilih adalah, ya, hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar. Ini kan gampang kan gitu, ya. Kalau ada perbedaan berarti Jessica yang bohong, ya, bukan video CCTV yang kabur-kabur itu yang bohong. Gampang di Indonesia ini, ya. Ngeri banget, ya, teman-teman, ya. Jadi ini kadang saya juga kalau melihat video-video atau keterangan-keterangan yang seperti ini, menurut saya, ya, saya sebagai orang bodoh, ya, tapi saya punya akal. Makanya saya orang bodoh tapi keterangannya dari Bang Resmond Sianipar masuk akal. Itu menurut saya. Oke, teman-teman, silahkan berkomentar di kolom komentar video saya ini, ya, teman-teman, ya, agar kita, ya, semakin cerdas dan di tahun kemudian tidak akan ada korban-korban konspirasi. Misalnya ini ada dugaan konspirasi seperti ini, ya, teman-teman, ya, agar anak bangsa ini yang butuh, ya, peradilan atau butuh kemanfaatan, kepastian hukum, ya, mereka mendapatkan suatu keadilan yang sebenar-benarnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.